Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus. Mari kita berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena supaya kita bisa mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya supaya kita beruntung. Setiap manusia pasti ingin beruntung. Semua manusia pasti ingin beruntung, ingin bahagia, ingin selamat, ingin ketentraman, ketenangan, kesehatan, keberuntungan. Ini yang dicari oleh setiap manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberi jalannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberi caranya. Tinggal kita mengerjakan saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang beruntung. Setiap kita itu ingin beruntung. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini ingin beruntung. Tinggal kita amalkan aja perintah-perintah Allah ini. Supaya kita mengerjakan apa yang diperintah Allah. Kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semua yang dilarang, yang diharamkan. Seperti homer, minum-minuman keras, perjudian, perzinahan, korupsi, makan uang rakyat. Ini kedoliman ini membuat dirinya celaka, membuat dirinya sengsara. Kalau belum ditobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, dia memperbanyak amal, dia bisa rugi. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang berbuat perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa beruntung. Bisanya tambah sengsara, tambah celaka di dunia sampai ke akhirat celaka. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang rugi. Jangan sampai kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan masa depan kita sampai di akhirat. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita ini membuat kita sengsara, bukan beruntung. Kita ingin beruntung, tapi kita kadang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kepingin beruntung di dunia ini, tapi kadang-kadang mereka berbuat keji, berbuat dolim, berbuat korupsi, mendolimi rakyat, berbuat perbuatan-perbuatan yang kejam. Seperti orang-orang yang jadi hakim, yang mana mereka membenarkan yang salah kadang yang salah dibenarkan, kadang yang benar dianggap salah. Ini perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan mereka nanti. Jadi kelihatannya saja mereka beruntung, tapi mereka bukan orang yang beruntung. Kalau orang yang beruntung, ya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya mereka punya titel, punya gelar,
tapi mereka punya jalan menghancurkan masa depannya yang abadi. Jadi mereka tidak mau mengikuti Al-Quran, mereka tidak bisa beruntung. Mereka tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, mereka akan sengsara, akan rugi. Walaupun jadi gubernur, walaupun jadi presiden, walaupun jadi pejabat, walaupun jadi raja pun, kalau tidak mau mengikuti aturan Allah, syariat Allah, hukum Allah, mereka akan sengsara nantinya. Mereka akan rugi, akan sengsara yang selama-lamanya di akhirat nanti. Kalau mereka tidak mau menegakkan syariat Islam, hukum-hukum Islam, menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kalau mereka tidak mau, mereka ini akan menjadi orang-orang yang sengsara, bahkan sengsara yang selama-lamanya. Kalau tidak mau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti hadis Nabi, walaupun kelihatannya mereka sekarang itu bahagia, walaupun kelihatannya mereka sekarang itu berkuasa, kekuasaan yang palsu yang akan menyengsarakan dia di dalam kubur, di akhirat yang selama-lamanya. Ini orang-orang yang tertipu, yang kelihatannya orang itu cerdas, pandai, padahal orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bodoh, jahil. Orang yang cerdas, orang yang betul-betul jenius adalah orang-orang yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memikirkan panjang sekali pikirannya sampai di akhirat. Yang dia pikirkan bukan keselamatan dunia saja, bukan kebahagiaan dunia saja, tapi kebahagiaan sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang cerdas, orang yang jenius, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kelihatannya susah, walaupun kelihatannya dia masih berjuang terus untuk selalu di jalan Allah ini, kelihatannya susah, kelihatannya sulit, tapi akan mendapatkan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenar-benarnya, dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yang selama-lamanya. Kalau di dunia ini mereka bisa insya Allah bahagia, di akhirat juga bakal bahagia. Ini kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya tenang, makanan yang dimakan halal, insya Allah menjadi kebaikan di badan, bisa membuat insya Allah semakin kuat, semakin sehat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita yang beruntung. Kita yang beruntung. Dan keberuntungan yang selama-lamanya. Dan mari kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, dan mereka itu beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, mereka itu akan menjadi penghuni-penghuni surga yang abadi, yang selama-lamanya. Ini kalau kita ingin beruntung, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ingin beruntung, tapi dengan caranya kita. Kalau kita ingin beruntung, kita harus ikut caranya Allah, kita harus ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menurut pikiran kita. Perbuatan yang menguntungkan itu, kalau saya korupsi, saya mendapatkan harta banyak, tanah banyak, rumah banyak, saya mendapatkan macam-macam. Bukan itu. Kalau menurut pikiran manusia, tidak akan bisa beruntung. Kita harus mengikuti Al-Quran. Kalau kita kepingin beruntung, kita ikuti Al-Quran. Kita harus bertakwa kepada Allah. Kita harus lurus jalannya. Kita tidak boleh korupsi. Kita tidak boleh makan uang yang haram. Kita tidak boleh melanggar aturan Allah.
Kita tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berbuat perbuatan-perbuatan riba yang menentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semua. Ini caranya kita beruntung. Beruntung yang sebenar-benarnya. Pikiran tenang, tentram. Orang yang bertakwa itu dia merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang kaya. Orang-orang yang kelihatannya kaya, banyak hartanya, dia tidak merasakan kenikmatan, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat yang tersendiri, yang khusus, yang ketenangan itu yang sangat luar biasa. Orang-orang yang beriman, dia merasakan lezatnya iman yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang pangkatnya banyak, jabatannya banyak, hartanya banyak. Dia tidak memiliki itu kalau dia tidak beriman dengan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kita akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan hati, kebahagiaan pikiran. Itu rezeki yang sangat besar. Itu yang sangat besar. Ketentraman, ketenangan, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha, kita tingkatkan takwa kita, usahakan sholat tahajudnya dikerjakan, terus usahakan puasa sunnah. Puasa sunnah ini juga bisa membersihkan hati, bisa membuat pikiran tenang, hati tentram. Kalau kita melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan, mari kita berusaha terus untuk membersihkan diri kita. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.